Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Teh Widya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang punya hajat, bagi yang punya impian, bagi yang punya cita-cita, Teh Widya bantu dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengabulkannya. Apapun itu hajatnya, apapun itu impiannya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Let's guess what Teh Widya will share on this time. Jadi saat ini Teh Widya tidak nge-share tentang amalan atau juga tidak nge-share cerita ya pengalaman Teh Widya pribadi. Jadi saat ini Teh Widya mau menjawab karena ada seseorang yang bertanya. Ini dari, kalau bahasa Sundanya seperti ini ya. Teh kumasi mimitina hayang ngarubah hirup. Soalna pamin ningali Teh Widya itu sepertinya mudah gitu. Jadi Teh gimana sih caranya atau awalnya cara merubah hidup dari kebiasaan yang buruk misalkan menjadi baik itu bagaimana caranya dan apa langkah awalnya. Soalnya kalau melihat pengalaman Teh Widya itu seperti mudah gitu. Well, it's not easy, it's not hard, it's up to you. Jadi tergantung kamu mau merubahnya. Jadi apa ya? Satu, keinginan untuk berubah. Karena kalau tidak ada keinginan, tidak akan it's not work ya, tidak akan berjalan kalau memang dari hati itu tidak ada keinginan untuk merubah kebiasaan dari bad habit menjadi lebih baik. Nah, misalkan dengan bermalas-malasan, apalagi kalau misalkan tidak punya pekerjaan, jadi di spend time-nya itu hanya dengan tidur dan berleha-leha gitu. Jadi satu, keinginan dalam hati, dalam diri sendiri. Kedua, apa tujuanmu gitu, menjadikan hidup berkualitas. Jadi hidupmu itu tujuannya mau apa, mau sampai di mana, mau kemana gitu. Misalkan dalam ibadah ya, tujuan kita kan ingin mendapat ridho Allah ya, berarti ibadah harus baik, terus harus ditambah seperti sunnah-sunnah dari Rasul dan amalan-amalan lainnya dan memperbaiki ibadahnya. Nah, itu kan tujuan hidup untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujungnya kita hidup itu mau kemana gitu, mau sampai di mana gitu kan, pasti ujungnya kematian, dan setelah kematian itu ada yaumul hisab. Sudah siap tidak menjadikan tujuan hidup itu ke sana. Nah, jadi kalau misalkan belum terlihat, maka rubahlah dari sekecil apapun. Misalkan ya dalam sholat, apalagi misalkan tidak punya pekerjaan, hanya main HP, hanya malas-malasan. Well, kalau sudah waktunya adzan berkumandang, kalau misalkan laki-laki ambil air wudhu, pergi ke masjid, kalau perempuan ambil wudhu dan laksanakan sholat. Nah, itu langkah. Jadi apa ya, tergantung pada dirimu, bukan tidak ada tips untuk ini. Jadi mau melakukannya, ada keinginan dalam hati dan memulainya. Jadi jangan menunda-nunda ya. Ini Teh Widya menjawab seseorang ya, tidak dipublikasikan karena memang ini seorang laki-laki dan juga dari sama seperti Teh Widya ya, dari Sunda. Jadi kumaha cenah lamun ngarobah hirup teh mana mimitina gitu. Jadi tidak ada ceritanya dari mana mulainya, dari dirimu sendiri, mau nggak merubahnya, apa tujuan hidupmu gitu. Misalkan kalau di dunia misalkan pengen senang ya harus bekerja keras, harus hard work gitu. Jadi work first and happy later. Jadi bekerja untuk mendapatkan kebahagiaan gitu. Nah, itu harus dibarengi dengan, misalkan kalau seorang muslim ya harus dibarengi dengan misalkan dari segi agamanya, supaya apa yang dikerjakan kita menjadi sebuah ibadah dan mendapat keberkahan. Jadi misalkan kalau kita kerja tanpa sholat kan
hanya dapat dunianya saja, akhiratnya tidak dapat. Terus misalkan ditambah dengan amalan-amalan lainnya supaya apa yang kita dapatkan itu menjadi sebuah rezeki. Misalkan dari kerja ya, kita kerja terus menambah amalan-amalan sunnah lainnya, itu dari situ datangnya sebuah keberkahan, bukan jumlahnya banyak orang yang punya banyak jumlahnya tapi selalu kurang, selalu tidak cukup, itu bisa jadi tidak ada keberkahan. Tapi ada yang jumlahnya kecil tapi bisa memenuhi semua kebutuhan, itu adalah sebuah keberkahan. Itu jawaban dari Teh Widya. Jadi is up to you, kembali lagi kepada dirimu ya, mau merubah, terus mau memulai, dan apa tujuan dirimu. Misalkan apa tujuan hidupmu, untuk akhiratnya, untuk dunianya. Jadi simple sekali gitu, tapi emang sangat sulit. Emang simple tapi sangat sulit gitu. Jadi sulit dipraktekannya, itu yang sulitnya. Segala sesuatu juga emang apa ya, kalau dipraktekkan itu, kalau belum memulainya itu sepertinya malas gitu, terus nggak mungkin gitu. Tapi kalau sudah dimulai step by step, insya Allah akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Dari misalkan kebiasaan buruk dirubah sedikit-sedikit, tidak harus sekaligus, nanti lama-lama menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Itu jawaban dari Teh Widya. Simple sekali ya, ini short jawabannya. Jadi kembali lagi kepada dirimu, apa tujuan hidupmu di dunianya dan juga di akhiratnya. Dan itu adalah penjelasan Teh Widya. Memang Teh Widya juga is not easy ya, sampai ke titik ini sangat berat sekali. Tapi Teh Widya ini bisa seperti ini karena memang awalnya dibalik musibah yang Teh Widya hadapi, hingga Teh Widya membuat sebuah keputusan pada diri sendiri bahwa aku harus berubah, dan memulainya langsung tanpa menunda-nunda, dan alhamdulillah bisa. Jadi tergantung pada dirimu, apapun itu tergantung pada dirimu. Lakukanlah apa yang menurutmu baik, karena is no way yang nggak tahu yang mana yang baik mana yang buruk, nggak harus dijabarkan ya, pastinya semuanya juga tahu. Hanya bertanyanya dari mana mulainya, ya dari dirimu mulainya. Nah itu saja yang Teh Widya bisa jawab ya. Semoga bisa memberikan jawaban yang puas gitu. Dan misalkan kalau kurang, silahkan mencari motivasi hidup dari para senior ya. Teh Widya juga jadi maksudnya nggak begitu saja gitu mencari motivasi dari para ustadz, dari para motivator, dan Teh Widya terapkan, dan jadilah sekarang Teh Widya yang sekarang gitu. Terima kasih ya untuk untuk pertanyaannya, dan ini adalah jawaban Teh Widya. Semoga bermanfaat, dan Teh Widya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.